Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurafiah. Perkenalkan, nama saya Alena Purnatasya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Salsabila Regina Putri. Perkenalkan, nama saya Salwana Anglena. Perkenalkan, nama saya Santia Maharani. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan sebuah video tentang berdirinya kerajaan dinasti Safawi. Asal mula berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yakni sebuah kota yang terletak di Azerbaijan di wilayah Rusia, yang diberi nama tarekat Safawiyah. Gerakan tarekat ini lama-kelamaan memiliki pengikut yang besar dan berubah menjadi gerakan politik. Nama Safawiyah sendiri diambil dari sebuah nama pendirinya, yaitu Syekh Ishaq Safiuddin atau lebih dikenal dengan Safi al-Din, yang memerintah dari tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Bahkan, nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Kerajaan Safawi di Persia perbatasan sebelah barat dengan kerajaan Turki Utsmani dan sebelah timur dengan kerajaan Mughal di India. Berikut nama-nama penguasa dinasti Safawi. Yang pertama, Syah Ismail I. Ia memerintah pada tahun 1501 sampai dengan 1524. Pencapaian utamanya mendirikan dinasti Safawi, menjadikan Syah Isna Asyariah sebagai madhab resmi negara, menyatukan Iran secara politis dan religius. Yang kedua ada Syah Tamaf I. Ia memerintah pada tahun 1524 sampai dengan 1576. Ia memperkuat struktur pemerintahan, menghadapi ancaman dari Utsmaniyah dan Uzbek, memulai diplomasi dengan Eropa, misalnya dengan Rusia. Yang ketiga ada Ismail II. Ia memerintah pada tahun 1576 sampai dengan 1577. Ia memerintah singkat dan penuh konflik internal, upaya membatasi kekuasaan ulama Syiah. Yang keempat, Muhammad Qodabanda. Ia memerintah pada tahun 1578 sampai dengan 1587. Masa pemerintahannya lemah, banyak konflik internal, awal kemunduran dinasti Safawi sebelum kebangkitan di bawah Abbas I. Yang kelima, ada Syah Abbas I. Ia memerintah pada tahun 1588 sampai dengan 1629. Pencapaian utamanya, puncak kejayaan Safawi, reformasi militer dan birokrasi, memindahkan ibu kota ke Isfahan dan membangun kota tersebut menjadi pusat budaya. Yang keenam, Syah Safi I. Ia memerintah pada tahun 1629 sampai dengan 1642. Pencapaian utamanya yaitu menjaga stabilitas internal tetapi tidak sekuat pendahulunya. Yang ketujuh, Syah Abbas II. Ia memerintah pada tahun 1642 sampai dengan 1666. Pencapaian utamanya yaitu memperkuat posisi negara, melakukan reformasi pajak dan memperkuat militer, serta menjaga hubungan baik dengan Eropa. Yang kedelapan, Shah Sulaiman I. Ia memerintah pada tahun 1666 sampai dengan 1694. Pencapaian utamanya yaitu masa damai namun stagnan, serta kurangnya reformasi dan ketergantungan pada ulama. Yang kesembilan, Shah Sultan Hussein. Ia memerintah pada tahun 1694 sampai 1722. Pencapaian utamanya yaitu pemerintahan yang lemah dan konservatif, serta munculnya pemberontakan, misalnya pemberontakan Afgal Gilzai, dan keruntuhan dinasti Safawi dimulai. Ke-10, Tahmas II. Ia memerintah pada tahun 1722 sampai 1732. Pencapaian utamanya yaitu pemerintahan di masa krisis dan intervensi asing, serta didukung oleh Jenderal Nader Khan. Yang ke-11, Abbas III. Ia memerintah pada tahun 1732
sampai 1736. Pencapaian utamanya yaitu penguasaan boneka di bawah kendali Nader Khan. Perkembangan politik masa dinasti Safawi. Keadaan politik yang tidak menentu sepeninggal Ismail I berhasil diatasi oleh Abbas I. Abbas I mampu mengatasi situasi politik kerajaan dengan cara pertama, menghilangkan dominasi pasukan Kigilbasi atau kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sircasia yang telah ada sejak masa Tahmasab I. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Dengan perjanjian tersebut, Abbas I harus melepaskan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Masa kekuasaan Abbas I dapat dikatakan sebagai puncak kejayaan Safawi karena secara politik ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali wilayah kekuasaannya yang pernah direbut oleh Turki Utsmani. Kemajuan bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Safawi memiliki keunggulan, baik dalam pertanian, perdagangan, maupun perindustrian. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur perdagangan laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Daerah pertanian utama kerajaan Safawi berada di bulan sabit subur, atau dengan bahasa Inggrisnya Fertile Crescent, dan menghasilkan berbagai macam hasil pertaniannya. Kegiatan perdagangan merupakan andalan bagi kerajaan Safawi, sebab dengan adanya Bandar Abbas, perdagangan di Persia ramai dikunjungi para pedagang internasional. Pada bidang perindustrian, yakni banyaknya pabrik-pabrik didirikan di sekitar Bandar Abbas sebagai pendukung kegiatan ekonominya. Selain itu, pasar-pasar juga didirikan di sekitar kota Asfahan agar perekonomian masyarakat lebih berkembang. Hubungan dagang internasional di Persia saat itu didukung dengan bangunnya kantor-kantor duta besar asing untuk menjaga keamanan masing-masing negara dalam menjalin hubungan mitra dagang. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan atau iptek. Sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pecinta ilmu pengetahuan. Ilmuwan yang melestarikan pemikiran Aristoteles, Al-Farabi, dan Suhrawardi pada sekitar abad ke-17 di kerajaan Safawi adalah Mullah Sadr dan Mirdamad. Kemudian sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Din al-Shirazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadr al-Din al-Shirazi, filosof, Muhammad Baqir ibnu Muhammad Damad, sejarawan, teolog, dan ilmuwan, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Perkembangan bidang seni dan pembangunan fisik. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenerut, dan istana Chehyal Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademik, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Kondisi bidang keagamaan. Pada masa Abbas I, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya, yang senantiasa memaksa agar Syiah menjadi agama negara, tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Politik keagamaan beliau ditanamkan paham
toleransi atau lapang dada yang amat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan. Bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Kemunduran dinasti Safawi. Kemunduran pemerintahan kerajaan Safawi terjadi setelah meninggalnya Abbas I. Setelah peninggalnya Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza 1628 sampai 1642 Masehi, Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi, Sulaiman 1667 sampai 1694 Masehi, Husain 1694 sampai 1722 Masehi, Tahmas II 1722 sampai 1732 Masehi, dan Abbas III 1732 sampai 1736 Masehi. Pada masa sultan-sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran hingga membawa kepada kehancurannya. Hikmah mempelajari sejarah dinasti Safawi. 1. Pembelajaran politik dan kepemimpinan. Dari kisah berdirinya dan perkembangan dinasti Safawi, kita belajar pentingnya kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, dan strategi politik yang matang dalam membangun dan mempertahankan kekuasaan. 2. Pemahaman tentang integrasi agama dan negara. Safawi mengajarkan bagaimana sebuah negara dapat menggunakan agama sebagai ideologi negara, yakni Syiah, Isna, Asyariyah, untuk menyatukan rakyat secara politik dan sosial. 3. Nilai toleransi dan keragaman. Meskipun Syiah menjadi agama resmi, pada masa Syah Abbas I diperlihatkan sikap toleransi terhadap agama lain, seperti umat Sunni dan Nasrani. Ini mengajarkan kita pentingnya hidup berdampingan secara damai dan menghargai perbedaan dalam masyarakat majemuk. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dinasti Safawi merupakan masa keemasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan arsitektur. Dari tokoh-tokoh ilmuwan hingga kemegahan kota Isfahan, kita belajar bagaimana stabilitas politik dan ekonomi dapat mendorong kemajuan peradaban dan intelektual. 5. Keterkaitan antara stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Stabilitas yang tercipta pada masa Syah Abbas I membawa kemajuan ekonomi melalui pertanian, perdagangan internasional, dan industri, menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif adalah kunci kemakmuran bangsa. 6. Pentingnya kewaspadaan terhadap faktor internal dan eksternal. Kemunduran dinasti Safawi yang dipicu oleh kepemimpinan yang lemah, konflik internal, serta tekanan dari musuh luar, seperti konflik dengan Turki Utsmani dan pemberontakan daerah, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan, kualitas kepemimpinan, dan kewaspadaan terhadap ancaman, baik dari dalam maupun luar.